وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أرأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يطوف اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Yang kami muliakan para asatidz, para mujaddid, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Khairiyah Al-Mukarram Ustaz Bapak Jainuddin Pelu, tokoh masyarakat kita Kelapa 3 Al-Mukarram Ustaz Haji Insinyur dan Bakhrudin, yang kita muliakan Bapak Haji Masyahid serta guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Ridwan Umar serta Bapak Haji Nihan Ketua Masjid Al-Hidayah, Bapak Ustaz Nazmi Kanan serta Bapak Haji Mudani, Bapak Dahlan, Bapak Jemi serta Al-Mukarram Ustaz Nurdin Masyahid dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Mudah-mudahan kita awali majelis ini dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah, Al-Fatihah, Salam al-Afah wal-Afiyah, Taufiq wal-Hidayah wal-Barakah wal-Umur bita'atil dan Rasulih wa yassir maqasidakum bi jami'i yang dunyawiyah wa sirrana khairillah musyidina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam bakhi wa yaqala min anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada sayyidul rusul sallallahu alaihi bin Abi Abdul Qadir bin Ahmad Badri wa Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Syahid sallallahu bin Muhammad bin Hasan Qaus dengan juga sahabat Syekh Muhammad Syekh Kiri bin Fadil Rahim subhanahu bertahan dengan semua ila arwah babalulah jatuhnya semua ila arwah al-mu'akim bihadzal masjid musadiqin alaih mujabil arwah al-hadirin silsilatihim wa ta'alamu biasmahim ila al-mu'allim bihadzal kitab la ma'arif bila Habib Umar Habib Ahmad bin Umar bin Abdul Syahid Syahid Rahman wal Maqdir Rajatuhum bi Jannah bi'ala iliyin bijumaran nabiyyin sedikit wasmuhada wassalihin ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والنفع والاتباع على ما يرضى الله ورسوله وشيخ مشاهدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini illa annahu babul ariyati, bab ariyah. Ariyah ini artinya pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu hal biasa yang terjadi di lingkungan kita. Yang dimaksud pinjam meminjam ini bukan yang namanya uang, tapi berupa barang. Kalau uang namanya utang, piutang, namanya babul gharab. Ariyah ini pinjam meminjam. Babul ariyati, bab ariyah. Ariyah lugatan ismun lima yu'arun wa yaqdiha.
Ariyah menurut bahasa adalah suatu nama barang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk dipinjam wali abdin dan untuk diangkat. Jadi barang apa yang kita miliki manfaat boleh kita pinjamkan kepada orang lain. Wasara'an menurut syariat ibahatul intiba' bima yaqilu intiba'ihi ma'a baqainihi bisigatin. Menurut syariat pinjaman itu ibahatul intiba'. Pinjaman itu menurut syariat diperbolehkan mengambil kemanfaatan dengan barang yang halal, dijadikan manfaat itu beserta utuh barang yang dipinjam bisigotin dengan sigot. Jadi menurut syariat diperbolehkan mengambil kemanfaatan barang yang halal. Makanya orang tua kita peralatan rumah tangga itu diutamakan, seperti golok. Orang dulu kan golok harus punya. Golok harus punya tuh golok. Kalau orang sekarang kan punya golok dipakai cuma setahun sekali, bakal ubah. Golok, kapal, pacul, lindis itu punya. Pengki, tangga, sapu lidi itu punya. Kemudian ember, tali timba, kerekan, itu termasuk selang. Itu kita harus punya. Kenapa harus punya? Karena kemanfaatan banyak barang yang kita miliki orang lain kadang-kadang nggak punya. Termasuk arit. Bakal ngapain? Bakal moret, martir, tam, gergaji. Itu panjang, termasuk alat-alat sederhana tapi kemanfaatannya itu banyak. Manfaatnya itu banyak. Khairun nas anfa'u linnas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Apa berupa diri kita? Punya ilmu, punya tenaga, punya pengalaman, arahan dan nasihat yang kita punya, ajarin kepada orang lain. Atau barang yang kita miliki bisa manfaat, bisa dipinjam buat orang lain, tambahan daripada amal kebaikan kita. Jangan disewa, pacul aja disewa. Pak Haji pinjam pacul loh, ya boleh pakai 1 hari 50.000 ya. Jangan. Ya, walaupun itu perlu, harus kita punya. Itu pun kalau memang di rumah kita alamatnya luas, ada rumah tempat yang kita taruh. Orang dulu kan rumahnya gede, orang dapurnya aja 6 kali 10 dapur. Kenapa? Untuk naruh kayu bakar supaya kagak kehujan. Orang kamar mandinya gede bener, 4 kali ini kamar mandi itu. Ruang tamunya berlagi, halaman rumahnya nggak pakai jarum. Orang dulu halamannya nggak pakai jarum. Kenapa? Saking luasnya. Supaya ngapain? Rumahnya itu nggak pakai jarum, supaya orang kalau bermain bocah bisa main di samping rumah halamannya, depan rumah. Kalau sekarang pakai jarum, Ustaz, mengapa? Memang cekak.
Ke atas, balik rumah ke atas. Benar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Yang kita tahu kan, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Sholatnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang sembayangannya masih celaka. Allah masukkan ke neraka wel, air di awan api yang menyala-nyala. Itu yang sembayang. Apalagi yang kagak, nekat ketemu Allah. Orang gak sembahyang kemudian pulang ngadep Allah, itu nekat. Sama seperti orang perang di medan perang, nggak bawa apa-apaan, cuma bawa bendera doang, mati. Nekat. Orang yang menunda waktu ibadah sholat dari zuhur masuk asar, tapi disembahyang kodok dari itu. Terus apa lagi? Wa yamna'unal ma', orang yang tidak mau memberikan barang-barang yang dipinjam. Ibunya barang kagak mau dipinjam orang lain. Boleh pinjam tapi sewa, agak boleh kasih. Di dalam peperangan Hunain, Nabi Muhammad SAW pernah minjem model panci untuk memasak gandum ketika itu kepada orang Yahudi. Katalah dalam peperangan Hunain, sahabat kagak bawa tuh alat-alat masak. Akhirnya Nabi pinjem yang namanya panci kepada orang Yahudi di dalam peperangan Hunain. Boleh kita pinjam. Barang yang kita miliki boleh kita pinjamkan, tapi barang yang bukan hak kita itu nggak boleh kita pinjamkan. Ketika Imam Ali bin Abi Muhammad bin Hasan bin Ahmad Al-Attas, itu pendiri Masjid Bahalawi yang ada di Singapura, aslinya orang Quraisy, Hadramaut, putra Imam Ali bin Hujjatul Islam Abi Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya punya guru di Malang, itu gurunya Abi Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini putranya Abi Muhammad bin Hasan. Ketika beliau belajar di rumah dari Imam Ali bin Hujjatul Islam Syekh al-Masyahid Al-Imam Al-Qutbul bi Abdullah bin Mas'ud, ketika lagi musim dingin, Nabi Muhammad bin Hasan ketika malam hari ngangetin kopi di atas tunggu. Itu ada barang punya temennya satu kamar, tapi gak izin. Sampai sekamar, pengen ngomong, orangnya lagi tidur. Nyalain tuh yang namanya bara api untuk ngangetin secangkir kopi. Pas dia minum selesai sampai belajar sholat. Ketika sembahyang subuh sholat di masjid Babtena di samping pesantren Robat tempat saya belajar tadi. Setiap baca wiridul latif, semua para muridnya itu salaman dengan gurunya. Al-Habib Imam Ali bin Abdullah bin Mas'ud, satu-satu salaman berbaris. Ketika Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas salaman, Habib Abdullah bin Mas'ud
ditarik tangannya, nggak mau disentuh tangannya oleh muridnya. Terus ditanya, ya waladi ma ta'mal bil bariha, wahai anakku, apa yang kau kerjakan tadi malam? Ma'amal syekh, ya syekh, aku tidak mengerjakan sesuatu wahai guru kecuali aku belajar dan mutola'ah. Habib gak mau diambil. Sampai 3 kali putaran antrian, 2 kali putaran ditanya lagi, gak bisa jawab. Putar lagi antrian yang panjang, baru, wahai guru, aku minjem barang temanku untuk menghangatkan secangkir kopi, tapi aku tidak meminta izin kepada temanku karena ini hal yang biasa. Kata Habib, nggak boleh haram makan punya orang tanpa izin. Saking kasyafnya Habib Abdullah bin Umar Syafii, luar biasa, aulia min auliya. Para Habib Muhammad bin Hasan, pendiri Masjid Bahalawi yang ada di Singapura, itu kuburannya mau digusur kagak bisa. Gurunya Wali bin Abdillah, muridnya Wali. Itu kuburan Rubat Tarif lebih daripada 13.000 murid santrinya hafal Quran aulia, termasuk Habib Ali Wita, Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, termasuk yang di Palu Al-Jufri, Wali bin Abdillah bin Muhammad Al-Muhtar, Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali, aulia semua. Wasar'an ibahatu intibah, menurut syariat ada ibahatu intibah, diperbolehkan mengambil kemanfaatan dengan barang yang halal dijadikan manfaat. Gesper, nggak semuanya gesper halal, termasuk bahannya. Kadang kulit buaya ada kulitnya dilapisi dengan kulit ular, itu najis. Ketika kita sembahyang hukumnya tidak sah. Termasuk punya dompet dari kulit buaya, kulit ular, itu haram, tidak sah sembahyangnya karena najis, walaupun udah disamak. Kenapa? Karena asal usulnya najis, makanan hewan yang tidak boleh dimakan. Itu lain kalau kulit apa? Sapi, kambing, gemuk, tapi gak cakep kan? Memang kagak cakep. Kalau cakep begitu lagi mahal. Yang biasa aja udah. Malah bapak kita dulu nggak pakai gesper, paling pakai tali urat. Tali itu dulu talinya itu dari kedepong. Kedepong tuh dipotong zaman dulu, bukan apa? Bukan dari batang pohon pisangnya, tapi dipotong ini dari bawahnya. Kenapa? Karena kedepong pisang digunakan untuk dijadikan tali, untuk nikah orang dulu gitu. Bahkan orang Yaman ketika melaksanakan ibadah umroh, orang-orang pakai gesper Betawi, orang Yaman ikat pakai tali plastik umrohnya. Orang Yaman. Ma'al baqa'il ainihi, barang yang dipinjam itu barangnya masih utuh, bisigatin dengan sikot. Istilah kata barang yang dipinjam bersih, pulangin juga bersih dan utuh. Ada barang yang diminjam tapi gak utuh, hukumnya haram kalau lapatnya pinjam. Seperti korek,
pinjam korek dong, nggak boleh tuh. Karena korek itu baik korek pentulan ataupun gas, itu gasnya habis, kepake, itu nggak boleh, haram hukumnya pinjam. Minta api, termasuk hidup kita pilek. Ini Haji Nehan punya apa tuh? Fik tuh, punya fik. Terus pinjam, Pak Haji, pinjam nggak punya? Hidup kita nih enak, itu habis nggak? Karena berkurang disedot, berkurang. Jadi gimana caranya? Minta, jangan minjem. Termasuk nelpon, pinjam handphone dong, pengen nelpon. Paketan nggak ada, akhirnya kena full. Itu nggak boleh. Artinya kita minta pulsa atau kita telepon, kita kasih ke orang 100.000. Wow. Ini cakep Pak kira-kira. Pakai cuma 10.000, gantinya 100. Orang yang model kayak gini itu dipanggil nanti orang malaikat, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, dibabis surur, dari surga pintu surur, orang yang suka menyenangkan hati orang lain. Tuh begitu. Ke orang tua kita dulu tuh duitnya banyak ditaruh di kantong, begitu. Ditaruh di gini nih, gesper minum. Mana-mana yang bawa duit bagi orang. Kalau mak kita kalau berangkat ke tukang sayur, naruh duit di gudang. Selalu tuh nyenengin orang. Nanti orang yang suka nyenengin orang, Allah masukkan ke dalam surga di bawah surga. Begitu juga pinjam motor, walaupun nggak musim hujan, pinjam motor dong. Mau mana jemput anak tuh di TK. Ketika kita pinjam motor, bensinnya berkurang. Itu harus kita tambahin bensinnya. Tapi tempat jarum tangki bensinnya emang udah penuh pusat, tapi dipakai berkurang kan? Boleh di sini masih penuh. Nah, di jalanan banyak tukang magang, tukang jeruk, beliin barang 2 kilo. Tenteng ini tuh disangkutan. Ini apa nih? Hadiah. Saya udah ngambil kemanfaatan, udah pakai motor, bensinnya berkurang. Orang kira kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tahab, saling berbagilah. Kalian pasti ada rasa cinta. Apa kata dia? Jangankan pagi minjem motor jam 12 malam juga gue bukain pintu, lu ketok aja. Betul. Hati-hati minjem sesuatu barang yang kita gagah punya. Hati-hati. Apa kata orang tua kita? Jangan pakai barang orang lain kalau memang kita nggak punya. Takutnya rusak atau apa di jalan, beli kagak bisa gantiin. Tuh emak tuh bilangnya sama kita. Masih inget kan? Masih. Itu nasihat orang tua tuh harus sampai kapanpun. Pinjam motor sebentar, taruh, tak tahu hilang. Beli kagak
Ganti itu harus, itu nggak mungkin kagak, nggak mungkin bulan depan, karena itu milik Allah. Lebih baik punya kita walaupun jelek, yang penting punya sendiri daripada cakep punya orang. Jangan ngikutin gaya, jangan ngikutin gaya orang lain, kita gak mampu. Jangan ngikutin arus jalannya dunia, sebab modern harus kita punya. Enggak, kagak ada pantes-pantesin, gak ada. Kalau memang kita gak punya, kadang orang lihat penampilan, dilihat kita ini jadi orang kaya, sebetulnya kita bukan orang kaya. Biarin orang bilang apa, dia orang kaya, kemana juga cakep dan pantas. Kalau memang dia orang ada. Arkanul hariyati, rukun-rukun hariyah. Arkanul hariyati arba'atun. Mu'irun, orang yang meminjam. Arba'atul hariyati arba'atun, rukun-rukun hariyah 4. Mu'ir, orang yang minjam. Wa musta'ir, orang yang meminjamkan. Wa mu'amad, barang yang dipinjam. Wasibatun, dan sibah. Rukun hariyah itu 4, orang yang minjem, orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, kemudian ijab kabul. Suratul mu'ir, syaratnya mu'ir, syarat orang yang meminjam barang. Syaratnya mu'ir salah satu 3. Pertama, ikhtiar, tanpa ada paksaan. Gak boleh orang minjem sesuatu kepada mustahil, orang yang memberikan pinjaman dengan cara paksa, gak boleh. Itu gosok hukumnya, pemaksaan. Umpama tetangga punya motor, kita datang, bang pinjam motor sebentar, mau ke depan. Kata pemilik, maaf ya, saya juga ada urusan pengen berangkat nih, pinjam bentar. Galak dia, gak boleh. Kagak boleh, gak boleh tuh. Apalagi pinjam sesuatu sambil bawa golok. Gue pinjam boleh gak? Jangan bang, saya mau pakai. Golok kita pindahin. Yang bener nih, boleh. Pakai. Nggak boleh tuh. Itu secara paksa. Boleh. Begitu juga bukan pinjam saja, termasuk nikahin anak. Nikahin anak, nggak ada penghulu. Maksa nggak boleh. Pilihan anak sama pilihan orang tua beda. Walaupun pilihan orang tua itu pilihan yang terbaik untuk anak di masa depannya, tapi anak sekarang kan punya pilihan. Orang dulu kan gitu cara nikah, udah lu main sama anak siapa aja, gue panggil orang ini datang. Kata anak kita, bang saya gak mau sama dia mah, sebab saya gak demen sama dia. Apa kata orang tuanya? Dia orang baik, keturunan orang baik, dia orang kaya, orang yang sukses. Memang sekarang gak demen, nanti juga kalau udah nikah, udah serumah, nanti juga giring. Kayak burung gala, giring lama-lama juga demen. Punya anak 12. Apa kata bapak kita? Dulu maklum laku banget, gue mau lamar aja mau gak, alasannya kagak demen. Gak demen. Udah perjalanan hidup 30 tahun, punya anak 12.
Dulu masih agak banyak cara orang laki dia berbuat, dia menemui kita dengan perhatian, kasih sayang, kasih uang belanja cukup. Ketika kita pergi kemana, sering beli kain, beli baju, bahan, orang senang kan? Senang kan? Senang itu kan karena sering ketemu. Udah sering ketemu, sering kasih hadiah. Udah kasih hadiah, perhati, jatuh cinta kan? Itu begitu caranya. Karena yang ngaji ini orang-orang yang sudah nikah, jangan praktekin. Wa mustahil. Wasihatun tabaruk, orang yang meminjamkan ini sihatun tabaruk, artinya sah transaksi sosialnya. Kalau dijual beli hukumnya sah. Kalau yang pinjam orangnya gairul mukallaf, belum berakal sehat, belum balik dan nggak berakal sehat, jangan kasih. Anak kecil baru umur 10 tahun pinjam motor sama kita, jangan kasih. Karena anak kecil ini belum ngerti yang namanya bahaya naik motor. Gak boleh. Kalau kita kasih, terjadi apa-apa ini jalan. Yang disalahin yang punya motor, gak sah jual beli. Walaupun kita suruh, panggil anak kita pinjam selat, ayah pengen cuci motor, ke tetangga jangan kasih, karena hukumnya nggak sah, hukumnya tidak. Kenapa? Karena orangnya belum balik, belum ngerti, takut minjem itu selat, minjem baju dan sebagainya, ternyata bukan suruh orang tuanya. Kita nyari tuh baju ke rumah tetangga, kagak ada, saya pinjam baju lah, jadi ribut kan? Yang pinjam harus orangnya sudah balik, berakal sehat. Kalau yang pinjam goloknya orangnya kurang sehat, setting, jangan kasih, bahaya. Apalagi blowon, tahu blowon? Blowon cepet lebih, gocap kurang. Daripada pinjam pikulan, ingat saya yang pikulan. Betul? Itu lain kan tuh. Itu namanya sewa ijaroh, sewa jasa. Pikulan itu gratis, tapi tenaganya bayar. Jangan pinjam apa? Pikulan orangnya mau mikulin. Makasih bang ya, jangan siap. Ada ongkosnya, ada ongkosnya. Tuh di tanah apa kan orang belanja tuh, banyak kan tukang pikul. Itu bukan gratis bu, bayar. Makasih bang ya, udah anterin dari dalam sampai keluar, alhamdulillah. Mana lantai 8 lagi. Gak boleh. Antaku dan maksud minum es krim, yuk namanya blowon, jangan, nggak sah. Wabil manfaatin, dan memiliki kemanfaatan barang yang dipinjam. Al-mu'in, orang yang meminjamkan barang. Wabil manfaatin, memiliki manfaat. Memiliki setelah dia pinjam ini barang kepada orang lain, dia berhak memiliki kemanfaatan barang yang dipinjam, tapi bukan miliknya. Minjem tangga dikasih, orang yang minjem itu berhak mengambil kemanfaatan tangga yang dipinjam. Tapi barang yang sudah dipinjam, kalau sudah selesai segera dibalikin. Di tangga sampai sebulan,
nginep P3 hari, kemudian apa? Kagak diterima. Akhirnya yang punya nyariin ngambil ke rumah tersebut, itu jangan. Makanya kalau punya barang setelah pakai tolong dikembalikan, tapi jangan dipanculnya, jangan digoloknya, di gudangnya kita taruh, di gudangnya kita taruh. Ngambil bersih, pulangnya juga kayak pancul tuh musim hujan, mancul kan banyak tanah, pulangin dalam keadaan kotor, jangan, bersih. Surutul mustahir, syarat orang yang meminjam, syarat orang yang meminjam ta'yin harus jelas. Ini syarat, tadi kan syarat orang yang meminjamkan, jadi syarat orang yang minjam harus ta'yin, harus jelas. Umpama ada gergaji 2 atau ada gergaji ada sapu, saya pinjam nih yang namanya sapu, ada gergaji, nggak jadi dah, gergaji aja dah. Kalau enggak salah satu dah saya pinjam, nggak boleh, harus jelas. Kalau pinjam sapu bilang sapu, kalau pinjam tangga bilang tangga, kalau pinjam panjul bilang pak, kalau pinjam mobil bilang mobil, kalau pinjam motor bilang motor. Jangan pinjam motor apa, belinya mobil, pinjamnya mobil, jangan. Harus ta'yin, harus jelas apa yang dipinjamkan. Mau pinjam karpet atau tikar, tadinya pinjam tikar, niat karpet cakep, gak jadi dah. Pinjam karpet boleh, karena hijab kok boleh, kagak jadi. Lain pinjam tikar dong, tuh ambil, orang ini masuk dalam, diambil karpet, haram hukumnya. Nanti ketika yang punya barang lihat, kok karpet kagak ada, adanya tikar, ini nggak boleh, harus jelas. Surutul mu'ar arba'atun, syarat barang yang dipinjamkan ada 4. Ayas tapi dan mustahil man'atun, barang yang dipinjam ini adalah mengambil kemanfaatan barang yang dipinjam kepada orang yang meminjamkan itu barang, beserta tetap barang itu tidak berubah, tidak berubah. Walaupun kayak model handphone pengen ngitung, orang beli barang transaksi, ngitungnya kagak bisa. Punya handphone nggak bang? Punya, pinjam dong, saya pengen ngitung. Walaupun pulsanya nggak habis, nggak kepake, paketannya juga kagak, tapi baterainya kepake kan? Walaupun cuma 1 menit dipakai, berkurang itu. Saya pinjam handphonenya sekalian baterainya, mau ngitung. Lain kalau pinjam timbangan, kalau pinjam timbangan, kira-kira butuh gak barangnya? Butuh. Sampai yang makan onan, enggak, barangnya memberikan kemanfaatan barang yang dipakai, termasuk pinjam jaket, pinjam jam boleh. Ayakuna mubahan, barang yang dipinjam itu mubahan, barang yang mubah, boleh hanya dipakai dari barang yang halal yang bisa memberikan kemanfaatan, walaupun kemanfaatannya hal yang kecil. Pinjam pikulan, tuh pikulan kan manfaat itu. Jangan pinjam golok bakal cacat tulang, itu ganti. Bongkar, rusak, harus ganti. Ini kadang-kadang orang pengen bantu di masjid harus bawa tuh peralatan sendiri, dibawa pisau. Ini pengen nyacat apa? Tulang.
pinjem golok dong, disangkain mau bakal motong daging, jadi bukan cacang, wah jauhnya dia beli lagi gue deh. Gombal yang memberikan pinjaman dengan ngerti lagi paling harus ada doa, aku minta ganti, aku nggak tahu hukumnya, itu wajib ganti ya Pak Ustaz, karena barangnya cacat, itu harus diganti. Kalau umpama kurang tajam gimana Ustaz, kita ngasah pisau kemudian dipakai orang kemudian tukur, nggak apa-apa, namanya dipakai, ketajamannya berkurang, itu kan memberikan kemanfaatan pada orang. Nggak boleh tuh yang dikasih minjem ganti dong, apa gantinya? Kan utuh, sarungnya masih bagus, bomba juga kagak, ketajamannya kurang. Nggak boleh, namanya kan punya sesuatu kan memberikan kemanfaatan, namanya paham ya? Wa yakuna iktibah maqal ini, hendaknya barang yang dipinjam itu barangnya tetap utuh, tidak berubah sama sekali. Mati lampu pinjam lilin berkurang nggak? Kurang. Tapi kalau handphone kita mati, baterainya berkurang, pinjam chargernya boleh, pinjam charger dong. Kalau pinjam apa itu? Power bank nggak boleh. Pinjam power bank punya, bagi minta, bilangnya jangan pinjam karena berkurang tuh power banknya. Ngomongnya bagaimana umpama ketika orang umroh atau haji mencukur rambut dia nggak punya gunting, boleh kita pinjam dong guntingnya, saya mau cukur nih. Tapi ketika lagi ikhram haji dan umroh, itu lagi tahan di Bukit Marwah, itu banyak kan orang Bangladesh, Pakistan bawa guntingnya. Udah saya guntingin, itu tuh bayar 10 real. Hati-hati kalau umroh nih ada orang Pakistan bawa gunting, guntingnya paling kita 10 real. Lagi ditarik, nggak apa-apa hak dia, karena termasuk dia kerja di modal gunting, kemudian guntingin jasa hak dia. Kalau dia minta berarti kita kasih 10, kalau minta 10 real kita tawar 5 real aja. Kalau kita nggak kasih nggak boleh, karena dia jasa, karena dia jasa. Sampai aja orang pinjam motor, pas sudah pinjam akhirnya kita tagih bayar 20.000. Nah kan saya pinjam, itu pinjam, saya mah bilang sewa. Kasih, daripada kita melakukan yang haram. Sikohnya apa? Surutul hariyah. Bapak, Bang Udin, Pak Ustaz, saya pinjam handphone, saya pinjam tangga, saya pinjam selang, ataupun saya pinjam lampu, karena di rumah ada acara lampu saya buatnya kecil, saya pinjam tuh, boleh. Termasuk pinjam bangku boleh untuk tamu karena manfaatnya. Tapi jangan pinjam ambil tukang kembang. Megang tenda lain Bang Cepi lah, bayar pegang kembang kang tenda termasuk pinjam piring, pinjam panci, peralatan rumah tangga. Kebetulan tamu di rumah kita pinjemin tetangga, nggak apa-apa, pulangnya bersih itu. Kalau bisa panci ataupun mangkok ada di sini. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Cukup, ada yang bertanya?
الراحمين بحق الفاتحة سيد الفاتحة بالكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير لك ولي الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وكيف وبارك علينا اللهم زدنا علما نافعا وكبر قاسا رزقا حلالا طيبا بارك فيه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.